Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat kembali melaksanakan kajian kita membahas kitab Silsilah Aqidah, di mana kita telah menyelesaikan 2 kitab dari Silsilah Aqidah. Hari ini kita bahas kitab yang ketiga yang akan kita bahas ialah kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Namun sebelum kita masuk kepada kitab Nawaqidul Islam, kita akan membacakan muqaddimah tentang dawabit takfir muayyan, ketentuan-ketentuan di dalam mengkafirkan secara personal. Agar ya kita setelah nantinya membaca Nawaqidul Islam tidak bergampangan di dalam mentakfir, mengkafirkan orang, memvonis orang, ya. Ini sangat mudah terkadang diucapkan oleh seseorang, diyakini oleh seseorang, dan dia tuduhkan kepada saudaranya. Sehingga di sini kita akan bacakan dawabit takfir al-muayyan inda Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Abdul Wahhab wa ulama'id da'wah al-islahiyah. Kita akan bacakan di sini ketentuan-ketentuan takfir muayyan, yang ketentuan ini berasal dari kaidah-kaidah yang disusun rapi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Abdul Wahhab rahimahumallah wa ulama ad-da'wah al-islahiyah, dan para ulama yang dakwah mereka dakwah perbaikan. Kitab ini disusun oleh Syekh Abil Ula Rashid bin Abil Ula Ar-Rashid, dan kitab ini telah dibaca dan diberi muqaddimah, kata pengantar, oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Abdullah Al-Fauzan. Kita
bacakan di sini beberapa ketentuan atau ya syurut takfir al-muayyan inda Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Abdul Wahhab wa ulama ad-da'wah al-islahiyah. Ada beberapa poin yang ingin kita bacakan di sini, kita nggak baca semuanya karena banyak sekali nanti permasalahan-permasalahan ya tentang takfir ini. Jadi syaratnya banyak, ketentuannya banyak sekali. Kemudian masalah-masalah, gambaran-gambarannya itu banyak sekali. Sehingga kita ambil yang paling terpenting saja, yang mendasar, yang bisa kita pegang. Di antara kaidah yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama lainnya, qala Syekhul Islam rahimahullah, ini kita baca di halaman 43 dari kitab Dawabit Takfir Al-Muayyan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna nusus al-wa'id allati fil kitab wa sunnah wa nusus al-a'immah bit takfir wa tafsiq wa nahwi dhalik la yastalzimu thubutu mujibuha fi haqqil muayyan. Kata Syekh rahimahullah bahwa dalil-dalil ancaman, ya, ancaman-ancaman takfir, ya, yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis, ya. Begitu juga dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang takfir, tentang mengkafirkan, wa tafsiq, tentang memfasikkan, ya, wa nahwi dzalik, atau fonis-fonis lainnya, dalil-dalil secara umum yang ada dalam Al-Quran, la yastalzimu thubut mujibah fi haqqil muayyan, tidak melazimkan dalil tersebut diarahkan kepada person tertentu. Artinya tidak boleh dia fonis kepada person tertentu. Naam, illa kecuali idza wujidatis syurut wa intafatil mawani', kecuali telah terpenuhi syarat-syarat yang berlaku dan telah terangkat penghalang-penghalangnya. Ya. Telah hilang penghalang-penghalang takfir. Artinya kalau masih ada penghalang ini nggak boleh divonis. Kalau belum lengkap syarat-syaratnya tidak boleh divonis. Nah, berarti ayat-ayat di dalam Al-Quran dan dalam hadis, dalil-dalil secara umum tentang takfir itu diarahkan secara umum, dibacakan secara umum, bukan ditunjuk atau diarahkan kepada seseorang, ya, sampai terdapat atau terpenuhi syarat-syarat yang berlaku dan hilangnya mawani', penghalang-penghalang. Kemudian Syekhul Islam juga mengatakan, inna takfir al-'am kal wa'id al-'am. Pengkafiran secara umum itu sama seperti ancaman secara umum. Ya. Jadi hal yang umum jangan diarahkan kepada yang khusus. Biarkan dia sebagaimana keumumannya. Ya. Wa yajibul qaul bi itlaqihi wa umumihi. Maka wajib menyampaikannya sebagaimana teks umumnya. Teks secara mutlaknya. Naam. Wa ammal muayyan, adapun diarahkan kepada person tertentu, annahu kafir, si fulan kafir, dia kafir, au masyhud lahu binnar, dia itu pasti neraka, dia itu pasti masuk neraka. Fahadha yaqifu 'ala ad-dalil al-muayyan. Untuk vonis seperti ini dia harus memakai dalil-dalil personal, dari dalil muayyan juga. Ya. Si fulan kafir, mana dalilnya si fulan kafir? Si fulan pasti masuk neraka, mana dalilnya si fulan masuk neraka? Ya. Kalau ada dalilnya boleh. Abu Lahab pasti masuk neraka, ada dalilnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Dia pasti akan masuk ke dalam dzata lahab. Tapi kalau tidak ada dalilnya nggak boleh divonis.
Fa innal hukma yaqifu ala thubuti syurutihi. Hukum memvonis seseorang itu ketika ya terpenuhi syarat-syaratnya, wa intifa mawani'ihi, dan hilang penghalang-penghalangnya. Jadi enggak sembarangan. 6. Taib. Kemudian di dalam takfir ada takfir mutlak, ada takfir muayyan. Pengkafiran secara mutlak, ya, secara umum. Ya. Ini yang biasa disampaikan oleh para da'i-da'i dalam menyampaikan ayat, dalam menyampaikan hadis, dalam menyampaikan sebuah perbuatan-perbuatan, apakah itu perbuatan ya, yang tampak, apakah perbuatan dari lisannya, apakah sebuah keyakinan. Siapa yang berkeyakinan seperti ini kafir. Siapa yang ragu terhadap keyakinan seperti ini kafir. Siapa yang meragukan kekafiran orang kafir maka dia kafir. Ini takfir secara mutlak, secara umum. Untuk apa takfir secara umum ini? Agar orang takut dan berhati-hati jangan mendekati perbuatan ini. 6. Dan itu disampaikan secara umum tidak mengapa. Tapi kalau takfirul muayyan bil kufri al-muayyan alladhi fa'ala al-kufr. Dia menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang tertentu karena perbuatan kekafirannya. Dan ini boleh dilakukan, boleh divonis ba'da tahaqqaqa min thubuti syurut wa intifa'il mawani'. Apabila syarat-syarat telah hilang penghalang-halang. 6. Baik. Di antara kaidah takfir, annal kufra haqqun lillah wa li rasulih. Bin nas yuthbit bahwa kekafiran, vonis kafir atau tidak itu hak Allah dan Rasulnya dengan dalil-dalil yang ada, dengan dalil-dalil syar'i. La bi qauli fulan, tidak serta-merta dengan ucapan si fulan. Ya akhi, Ustaz fulan, Syekh fulan, atau si fulan telah menjatuhkan hukum kafir kepada si fulan, maka kita mengkafirkan juga. Tidak serta-merta seperti itu. Karena pengkafiran itu bukan hak fulan, tapi dia haqqun lillah wa li rasulih. Kecuali dia mengkafirkannya sesuai dengan realita. Ya, dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dan telah terpenuhi syarat-syarat dan telah hilang penghalang-penghalang. Tapi kalau hanya sekedar ucapan seseorang, tidak boleh dia berpegang dengan ucapan seseorang. Ya. Dan ini ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga. Ya, di samping ucapan Ibnu Taimiyah, juga ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Sebagaimana mereka menyebutkan man qala li akhihi, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir, kau telah kafir." Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kata-kata ini bisa kembali ke salah satu dari dua orang ini. Fa in kana kama qal wa illa hara alaih. Kalau memang benar apa yang dia tuduhkan, apa yang dia vonis, maka berlakulah itu. Tapi kalau tidak benar apa yang dia tuduhkan, apa yang dia vonis, hara alaih, tuduhan itu kembali kepada dia. Ya, kembali kepada dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga hadis ini menunjukkan tidak sembarangan di dalam mentakfir. Ya, tidak sembarangan di dalam memvonis, karena dia hak Allah dan Rasulnya. Harus dengan syarat-syarat yang terpenuhi dan dengan penghalang-penghalang yang sudah hilang. Fa ahlu sunnah la yukaffiru man khalafahum. Ahlu sunnah itu tidak bermudah-mudahan mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka.
beda sikit kafir, beda sikit fasik, beda sikit bid'ah. Tidak bermudah-mudahan. Wala yufassiqu wala yubaddi'u, mereka tidak bermudah-mudahan di dalam memfasikkan seseorang, tidak pula bermudah-mudahan di dalam memvonis bid'ahnya seseorang. Illa saraha alaihi dalil, kecuali telah terang jelas sebuah dalil yang menerangkan tentang perbuatan mereka dan kelakuan mereka. Kenapa demikian? Lianna takfir wa tafsiq wa tabdi' sya'nuhu azim. Karena perkara mengkafirkan, menfasikkan, membid'ahkan seseorang ini perkara yang besar. Ya. Tidak mudah seseorang itu memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari jalur keimanan. Ya. 6. Taib. Ini masalah yang pertama. Takfir itu hak Allah dan Rasulnya. Tidak boleh sembarangan. Kemudian yang kedua, anna takfir la yajuz itlaquhu illa ba'da tahaqqaqa syurut wa intifa' mawani'ihi. Takfir, vonis kekafiran tidak boleh diumumkan atau tidak boleh dilemparkan, ya, dituduhkan kepada seseorang illa ba'da tahaqqaqa syurut, kecuali setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Wantifa mawani'ih, dan telah hilang penghalang-penghalangnya. Ya. Wala yaqumu bihi illa rasikh fil ilm. Dan tidak ada yang melayangkan vonis ini, ya, kecuali mereka orang yang dalam ilmunya. Orang-orang yang dalam ilmunya, sehingga dia telah perhatikan. Dalam ilmunya, dia benar-benar faham. Ya, tidak sembarangan. Ammal umur tu'khadz bil-zahir. Kaidah berikutnya, annal umur tu'khadz bil-zahir. Segala perkara, ya, itu dinilai secara zahir. Dinilai secara zahir. Ya. Maksud zahir di sini, hukum asal orang tersebut apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwa muslim lahu makan wa lahu makanun wa alaihi ma alaina." Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat seperti salatnya kita, ya, wastaqbala qiblatana, dan dia berkiblat sebagaimana kiblatnya kita, dan dia memakan sembelihan kita, maka dia muslim, baginya sebuah kedudukan, sebuah posisi di dalam Islam, ya, dan berlaku kepada dia apa yang berlaku kepada kita. Ya, berlaku kepadanya apa yang berlaku kepada keumuman kaum muslimin. 6. Dilihat secara zahir. Beliau menyebutkan, undur kaifa yata'amalun nabi ma'al munafiqin. Lihat bagaimana muamalahnya Nabi SAW kepada kaum munafiqin. Kaum munafikin, ya, zahirnya Islam, batinnya Islam enggak? Batinnya enggak. Tapi yang dilihat oleh Nabi SAW, zahirnya. Kenapa Nabi tidak membunuh kaum munafiqin? Ya. Kata Nabi SAW, agar orang-orang tidak menuduh Muhammad bahwasanya Muhammad qatala ashabahu, kalau dia membunuh atau memerangi sahabat-sahabatnya sendiri. Ya. 6. Tapi Nabi SAW tahu siapa munafik. 6. Tapi bagaimana muamalah Nabi kepada kaum munafikin? Ya, di hadapan para sahabat lainnya, Nabi menilainya secara zahir. Sebagaimana para sahabat ikut hal yang demikian. Begitu juga lihat bagaimana kisah Usamah bin Zaid. Ini dalam menilai secara zahir. Lihat bagaimana Usamah bin Zaid.
fayatadzir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'tadzara Nabi. Ketika dia membunuh orang kafir di medan perang yang telah mengucapkan syahadat, telah mengucapkan la ilaha illallah, dia bunuh, ya, ya'tadzir ila Nabi. Dia minta uzur kepada Nabi SAW. Dia minta maaf. Wa ma'tadzara Nabi. Dan Nabi tidak beri maaf. Nabi enggak beri uzur. Bahkan kata Nabi SAW, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Zaid, Usamah bin Zaid, kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kata Usamah, ya Rasulullah, innama qala khaifan an sayfi. Ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut dengan pedangku. Ya Usamah bin Zaid, asyaqaqta qalbah. Apakah kau telah membelah hatinya sehingga kau tahu isi hatinya? Maka terdiamlah Usamah bin Zaid. Karena di sini Nabi SAW menilainya secara zahir. Nah, taib. Wa nadama Usamah, dan menyesallah Usamah bin Zaid. Kemudian laisa kullu man waqa'a fil kufr yakunu kafiran. Tidak semua orang-orang yang terjatuh di dalam perbuatan kufur yakunu kafiran, langsung serta-merta menjadi orang kafir. Ya. Tidak melazimkan demikian. Kenapa? Liwujud mani'. Karena di sana ada penghalang-penghalang. Ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Nah, ada penghalang-penghalang takfir. Ya, di antara penghalang takfir apa? Bisa jadi dia salah ucap, bisa jadi kebodohan, dia nggak tahu, bisa jadi takwil. Ya, ada takwil yang keliru yang dia yakini. Nah, dan ada mawani' lainnya. Taib. Ada sesuatu yang dia lakukan bukan karena kehendaknya, tapi karena dipaksa. Ya. Nah, sebagaimana Allah mengatakan man kafara billah min ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir setelah keimanannya, ya, kecuali man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Orang dipaksa itu bukan atas kehendaknya, bukan keinginannya, tapi dia dipaksa, mukrih. Ketika dia melakukan kekufuran itu karena dipaksa, karena disuruh, karena dipaksa, mukrih, dia dipaksa. Mutmainnun bil iman, tapi hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka tidak dikafirkan, tidak dijatuhkan vonis kafir. Nah, atau dia melakukan atau mengucapkan, melakukan sesuatu bukan atas kehendaknya. Contoh lain, ya salah ucap, ya, salah berucap, ya, dikarenakan saking takutnya atau saking senangnya. Ya, ini juga tidak berlaku karena ada mani' di situ, ada penghalang. Ya. Kemudian man thabata islamuhu biyaqin lam yazul anhu bisyak. Siapa yang telah tetap keislamannya dengan keyakinan, telah tampak keislaman pada dirinya dengan keyakinan, maka tidak akan hilang keyakinan tersebut dengan keraguan. Ya. Dengan keraguan, karena hukum asal dirinya adalah Islamnya. Karena Islamnya di atas keyakinannya, di atas fitrahnya. Tidak akan hilang keislamannya dengan keraguan. Ya. Dengan qila wa qal. Nah, tuduhan-tuduhan, kata si fulan, kata si alan, la. Baik. Kemudian annahu la yukaffiru bil lawazim. Tidak boleh mengkafirkan orang bil lawazim dengan serta-merta. Begitu lihat langsung dikafirkan. Begitu lihat dia melakukan kekufuran langsung
dikafirkan dengan serta-merta. Dari ucapan yang mungkin salah dia ucapkan, perbuatan yang salah dia ucapkan, langsung dikafirkan. Ini tidak boleh. Ya. Hatta yukaffir abahu wa ummahu, sampai-sampai dia berani mengkafirkan bapaknya sendiri atau ibunya sendiri dan teman-temannya sendiri. Yukaffiru bil lawazim huwa manhajul khawarij. Karena semena-mena di dalam menjatuhkan hukum kafir itu adalah manhajnya khawarij. Manhajnya khawarij. Baik. Di antara yang dinukilkan oleh para ulama tentang syarat-syarat takfir, di antaranya adalah iqamatul hujjah, penegakan hujjah, disampaikan hujjah kepada dirinya. Ya. Tidak boleh dengan sembarangan. Bisa jadi selama ini pemikirannya dibungkus dengan banyak syubhat, maka dijelaskan kepada orang-orang tersebut. Dan permasalahan ad-din, permasalahan kesyirikan, permasalahan kekufuran terbagi menjadi dua. Ada yang perkaranya jali, ada perkaranya khafi. Jali maksudnya jelas. Jelas itu perbuatan kufur. Dan jelasnya ini bagi orang-orang awam dan orang-orang yang berilmu. Jelas. Ini perbuatan kufur jali. Jelas kekufurannya. Orang awam sekalipun faham ini nggak boleh. Ini pelanggaran. Ini termasuk naqid min nawaqidil Islam, pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Dan ada masalah-masalah di dalam agama, di dalam kekufuran dan di dalam kesyirikan, itu perkara yang khafi. Tidak semua orang tahu, hanya orang yang belajar saja tahu. Orang awam nggak tahu dia itu syirik. Orang awam kadang nggak tahu kalau itu termasuk perbuatan kekufuran. Ya. Apalagi orang awam tersebut telah terpengaruh dengan banyak takwil, telah melihat banyaknya syubhat dari tokoh-tokoh agama yang mereka lakukan. Ya. Kami nggak tahu itu syirik karena kami lihat Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan, Habib Fulan, mereka melaksanakannya, mereka menjalankannya, mereka meyakininya. Ya. Berarti di situ ada mawani, ada penghalang. Taib. Sehingga harus ditegakkan hujjah kepada orang-orang tersebut. Jadi ada yang permasalahan-permasalahannya jali, jelas bagi kita, nggak jelas bagi orang. Tidak jelas bagi orang. Nah, apalagi orang awam. Nah. Kemudian juga di dalam ini sudah kita sebutkan tadi dalam mawani' di dalam perkara-perkara agama ada yang khafi, ada yang zahir, ada yang khafi, ada yang tampak jelas, ada yang tersembunyi. Ini banyak ketentuannya lagi. Taib, kita cukupkan dulu. Kita masuk ke Nawaqidul Islam. Yang ada kitabnya bisa membuka kalau punya silsilah Rasail, dia urutan yang ke-5. Nawaqidul Islam. Taib. Kita masuk Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Di sini kita akan baca dari matannya, kemudian syarahnya yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam anna nawaqidul Islam 10 nawaqid. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala,
Kata beliau, i'lam, ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Ya. Dan 10 di sini bukan pembatasan. Tapi 10 ini yang paling urgen, yang paling penting yang dikumpulkan oleh beliau. Ya. Yang sering manusia terjatuh ke dalamnya. Ya. Disadari atau tidak disadari. Ada 10. Dan 10 di sini bukan pembatas. Ya. 6. Kita baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Setelah beliau memuji Allah dan bersalawat kepada nabinya, beliau mengatakan i'lam. Kata beliau i'lam. Kata Syekh, i'lam itu artinya ketahuilah, bermaksud bertujuan ya dengan makna ta'allam wafham. Ketahuilah, pelajarilah, fahamilah. Wahai saudara-saudaraku, fahamilah. Wa hadhil kalimah yu'ta biha lil ahammiyah. Sengaja kalimat ini didatangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu kata-kata i'lam, ketahuilah. Apa fungsi kata-kata ini? Ya, karena yang akan perkara yang penting. Ya, perkara yang penting. Makanya ketika seorang itu ingin menyampaikan sesuatu yang penting, ketika dia dahului dengan kata-kata ketahuilah. Ya. Ketahuilah, maka orang mendengar akan fokus, ini pasti penting. Ya. Ketahuilah. Fahamilah. Ya. Atau kalau bahasa kita hari ini, tolong perhatikan. Dengarkan apa yang saya sampaikan. Perhatiannya. Ya. 6. Maka dia akan fokus melihat, mendengar. Maka demikian bahasa ini dibawakan i'lam, ketahuilah. Bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. An-nawaqid, dengan bahasa an-nawaqid. Ini jamak dari kata-kata naqidun. Jamak. Iya. Iya, jamak apa di sini? Abu Syifa? Jamak taksir. Apa itu jamak taksir, Abu Tariq? Nah, jamak yang perubahannya tidak beraturan. Jamak yang tidak memiliki pola di dalam perubahannya dari mufrad ke jamak. Kalau jamak muannas salim, kemudian jamak mudzakkar salim, perubahannya ada pola. Kalau jamak muannas salim tinggal tambah alif, ada polanya. Jamak mudzakkar salim ada polanya, tinggal tambah waw dan nun. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah jamak dari kata-kata naqid. Wahiyal mubtilat, yang memiliki makna al-mubtilat, yaitu pembatal-pembatal. Seperti ada penamaan nawaqidul wudu, artinya pembatal-pembatal wudu. Ai mubtilatuh, pembatal-pembatalnya. Dan dinamai dengan pembatal-pembatal atau dinamai dengan nawaqid, wa tusamma bi asbabir riddah au anwa'ur riddah. Juga dinamai juga dengan sebab-sebab murtad, sebab-sebab kemurtadan atau jenis-jenis kemurtadan. Jadi bahasa nawaqidul Islam itu pembatal-pembatal Islam. Bisa jadi namanya ya sebab-sebab murtadnya seseorang. Bisa jadi nama lainnya dinamai dengan anwa'ur riddah, macam-macam atau jenis-jenis perbuatan yang membuat seorang itu menjadi murtad, keluar dari Islam. Wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslim. Dan memahami permasalahan ini, mengetahui, faham amalan-amalan apa saja yang membuat seorang itu bisa murtad, ini penting sekali dipelajari untuk setiap muslim dan muslimah. Untuk apa dipelajari? Min ajli an yatajannabaha, agar dia bisa menjauhinya.
Ya, mewanti-wanti dirinya dari hal tersebut. Li'annal muslim idza lam ya'rifha fa innahu yukhsha an yaqa fi syai'in minha. Kalau kita nggak tahu, ya, saya nggak tahu, antum semua nggak tahu, maka bisa jadi kita akan terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Ya. Nah, sehingga kita mempelajari mengenal hal-hal yang buruk untuk dijauhi. Betapa banyak orang-orang yang tidak mengetahui keburukan, ya qazi, dia jatuh ke dalamnya. Sebagaimana perkataan syair. Banyak orang-orang yang tidak mengenal keburukan, ya, sehingga dia terjatuh ke dalamnya. Wahiyya minal khuturah. Dia termasuk hal yang paling bahaya, yang sangat membahayakan. Jadi kita harus tahu. Nah, sebagaimana seorang supir ketika dia tahu medan jalan. Nah, di sini ada lubang. Kalau sudah sampai di sini, ya, ada jalan yang tidak bagus. Kalau dia tahu, dia akan berhati-hati melewati jalan tersebut. Dia sudah tanda, sudah tahu. Tapi orang yang nggak tahu, baru pertama kali jalan, ya di jalan tersebut, di malam hari lagi, ya, maka sebentar-bentar dia akan masuk lubang. Ya, karena dia nggak tahu. Jadi kita tahu untuk bisa menghindar, untuk bisa ancang-ancang. Ini akan mengarah ke sana ini nanti. Ini kita akan terjatuh nanti. Ya. Kita menghindar darinya. Ya. Baik. Karena mengenal semua ini sangatlah penting. Wariddah anil Islam, murtad di dalam Islam itu artinya ar-ruju anil Islam. Riddah itu artinya ar-ruju anil Islam. Apa arti ar-ruju? Ar-ruju artinya kembali. Tapi kalau ar-ruju'an itu artinya keluar. Ar-ruju'an. Ada roja'a ila. Ada roja'a an. Ya. Kalau roja'a ila itu menuju. Ya, ke. Menuju ke sana. Kalau roja'a an berarti balik, keluar dia. Ya, membal. Makanya ar-ruju' anil Islam, apa maksudnya? Keluar dari Islam. Ar-ruju'an, keluar dari Islam. Min irtadda, dari makna irtadda yartaddu, murtad. Ya, orangnya. Idza raja'a, apabila kembali. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Jangan kalian kembali ke belakang, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa man yartadid minkum an dinih." Siapa yang murtad dari agamanya. Apa maksud murtad di sini? Keluar dari agamanya, keluar dari Islam. Siapa yang keluar dari Islam, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, maka dia mati dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum, maka ketika itu habislah seluruh amalan-amalannya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, merekalah penghuni-penghuni neraka jahanam, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Taib. Setelah kita baca tadi tentang dawabit takfir, ada orang yang murtad. Setelah murtad, ya, dia otomatis kafir kan, pindah Islam. Boleh nggak orang ini dihukumi masuk neraka? Dihukumi masuk neraka, pasti masuk neraka. Nah, hukumnya dikembalikan kepada hukum dunianya. Dia kafir. Untuk memastikan dia pasti neraka, boleh? Tidak boleh, kecuali dengan dalil. Memastikannya tidak boleh. Memastikannya tidak boleh. Sebagaimana memastikan seseorang surga. Dia orang soleh, baik sekali. Pasti masuk surga, boleh? Enggak boleh. Tidak boleh memastikan nerakanya seseorang atau surganya seseorang kecuali dengan dalil. Nah, tapi kalau disebut orang-orang yang mati
ya, di atas kekafiran, maka dia masuk ke dalam neraka. Bukan kepada seseorang, tapi secara umum. Sebagaimana dalilnya disebutkan secara umum. Tapi kalau kita katakan Abu Bakar di surga, boleh? Boleh, karena dalilnya jelas. Ya. Ada seorang ustadz namanya Muhammad. Ustadz Muhammad pasti masuk surga. Enggak boleh. Ya. Tapi mengharapkan surga baginya, boleh. Tapi mentakyinnya tidak boleh. Karena dia perkara gaib. Nah, perkara gaib. Tapi orang yang asalnya orang kafir, meyakini dia tidak akan berada di dalam surga, dia di neraka, orang kafir secara umumnya, maka boleh. Karena orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di dalam neraka jahanam. Nah, ulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka jahanam. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Wa hadha tahdhir syadid min Allah lil mu'minin. Ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, jangan sampai mereka murtad. Wa may yartadid minkum, siapa yang murtad dari kalian wahai orang-orang yang beriman, nam, walam yatub qabla al-maut, kemudian dia tidak bertaubat, tidak sempat bertaubat sebelum matinya dan keluar dari Islam, faqad habitat a'maluhum. Maka telah habis amalan-amalannya, batalat fid dunya wal akhirah. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Sesungguhnya orang-orang yang murtad, orang-orang yang kembali ke belakang, balik lagi kepada kekafiran, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah dia mengetahui petunjuk yang tadinya sudah berada di dalam Islam, kemudian dia keluar dari Islam, asyaitan sawwala lahum wa amla lahum, maka syaitan telah membuat dia bermudah-mudahan di dalam berbuat dosa. Sawwala lahum ay sahala lahum bisyarr. Syaitan telah membuat dia bermudah-mudahan untuk melakukan dosa. Wa amla lahum, dan telah memanjangkan angan-angannya. Sudah memanjangkan angan-angannya sehingga menganggap enteng. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan datangkan kaum yang baru, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Adzillatin 'alal mu'minin. Dia berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman, a'izzatin 'alal kafirin. Dan dia keras kepada orang-orang kafir. Jadi siapa yang murtad dari agamanya, itu keluar dari agamanya, maka ini adalah tahdziran, peringatan yang keras, ancaman yang keras bagi orang-orang yang murtad. Tapi Allah tidak dirugikan dengan orang-orang yang murtad. Allah tidak akan dirugikan dengan orang-orang yang murtad. Tapi Allah hanya memberlakukan di sana azab, hukuman bagi mereka yang murtad. Orang-orang yang murtad tidaklah merugikan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sebagaimana orang-orang yang beriman tidaklah menguntungkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah tetap maha segala-galanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Nabi menukilkan Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir dari kalangan manusianya atau dari kalangan jinnya, semuanya dari makhluk-makhlukku tersebut berada di atas hati manusia yang paling jahat di antara kalian. Kejahatan yang paling jahat adalah kekufuran, kekafiran. Kalau semuanya kafir di dunia ini, seluruh manusia, seluruh jin, semuanya kafir,
maka tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak akan mengurangi kekerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sebagaimana lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala mereka berada di atas hati manusia yang paling baik. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Sekiranya semua kalian itu beriman, manusia yang pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai terakhir, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada di atas hati seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semuanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak akan menambah keuntungan bagiku sedikit pun. Tidak menambah kekerajaanku sedikit pun. Tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Makhluknya tidaklah menguntungkan Allah, tidaklah pula merugikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang diuntungkan dengan Allah dan manusialah yang dirugikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beriman kepada Allah, mereka beruntung. Ketika mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka merugi. Nah, makanya Allah mengatakan, siapa yang murtad di antara kalian, murtadlah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan datangkan kaum yang baru. Nah, Allah akan datangkan kaum yang baru dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ahadits. Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang masalah murtad banyak juga. Sebagaimana ayat-ayat yang berbicara permasalahan murtad juga banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak dihalalkan darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali dengan 3 alasan. Ats-tsayyibuz zani. Kecuali karena dia berzina setelah menikah. Wan nafsu bin nafsi, karena dia membunuh maka dia dibunuh. Qisas. Wat tariku lidinihi, atau orang yang meninggalkan agamanya yaitu murtad. Ini syahidnya. Maka hukum orang yang murtad di dalam Islam apa? Dibunuh. Ya, kalau berlaku hukum Islam, orang yang murtad dibunuh. Ya, halal darahnya. Dan yang membunuhnya siapa? Penguasa. Penguasa. Bukan imam masjid. Nah, bukan Pak Kecil yang membunuhnya. Ya. Atau ats-tsayyibuz zani di sini merajamnya sampai mati, bukan sembarangan orang, tapi hukum yang diberlakukan oleh penguasa. Nah, Nabi SAW juga bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Ini penerapannya bukan diterapkan oleh semua orang yang membaca hadis ini. Jangan sampai kita melihat ada orang yang murtad, kemudian kita ambil parang, ambil pedang di rumah, tebas lehernya, bunuh dia. Kenapa? Murtad dia. Kenapa dibunuh? Karena Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya, mengganti agamanya, murtad, bunuh dia. Pelaksanaannya tidak berlaku untuk setiap orang. Yang melaksanakannya adalah ulil amri. Nah, taib. Begitu juga masalah ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Apa hukumannya? Dirajam. Ya. Atau kalau dia belum menikah dicambuk berapa kali? 100 kali. Kalau dicambuk 100 kali dengan pukulan cambuk yang sebenarnya, mungkin orang yang dicambuk bisa mati. Ya. Kalau hari ini hukuman cambuk berapa kali? 40 kali. Hah? Berlaku 80 kali? Berjalan? Enggak yang berjalan. Tidak. Tidak 80 kali. 6. Tidak berlaku. Ya. Kalau diberlakukan sebagaimana hukum Islam, jera orang.
Nah, dan kekuatan pukulannya itu sebagaimana yang ditentukan, maka nggak ada orang yang berani untuk melanggar pelanggaran yang hukumannya itu kena cambuk. Ya, yang berzina dihukum 100 kali kalau dia belum menikah. Yang menuduh orang lain berzina tidak bisa mendatangkan bukti dicambuk 80 kali. Ya. Yang mengatakan menuduh wanita baik-baik berzina, dia tidak bisa, ya walam ya'ti bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Kata Allah, yang tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, cambuk dia 80 kali cambukan. Ya. Nah, harus mendatangkan 4 orang saksi dan 4-empatnya melihat si fulan berzina. Kalau tidak, maka dipanggil tadi orang yang mendatangkan laporan. Ya. Dia kena cambuk 80. Kalau 4 orang saksi yang dia datangkan ternyata saksi palsu atau saksi yang tidak bisa mendatangkan bukti dengan jelas. Saksi yang pertama dipanggil, benar kau lihat dia berzina? Enggak, saya cuma lihat dia dudukan berdua. Saksi kedua dipanggil, benar kau lihat dia berzina? Tidak. Saya cuma melihat mereka berdua buka baju. Yeah. Saksi ketiga juga dilihat. Yeah. Tidak dilihat mereka berzina. Sebagaimana timba masuk ke dalam sumur, maka dipanggil orang yang mendatangkan kabar. Dicambuk 80 kali cambukan. Jadi tidak main-main tentang kehormatan seorang muslim dan muslimah. Ini dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslim dan muslimah, datangkan 4 orang saksi. Nah, baik. Wan nafsu bin nafs, boleh ditumpahkan darah seorang muslim kalau dia menumpahkan darah muslim yang lain. Qisas. Nah, maka berlaku qisas di sini. An-nafsu bin nafs. Nyawa dibayar dengan nyawa. Taib. Kalau dia tidak sengaja membunuh, maka bayar diat. Berapa diatnya? 100 ekor unta. Bukan seekor, 100. 100 ekor unta berapa harganya hari ini? Hah? 1 ekor unta, kalau unta pasaran itu harganya 20 sampai 30 juta. Sama seperti sapi jantan yang gemuk. 20 sampai 30 juta. Ini unta-unta pasaran, unta-unta kecil yang dijual di pasaran untuk pedaging. Kalau unta-unta ya untuk perang, untuk pelatihan, untuk lomba, ini mahal. Ya, hampir 100 juta, 100 juta ke bawah. Ya. Tapi ini unta secara umum, 100 ekor unta. Itu diatnya. Nah, jadi berlaku itu. Jadi tidak main-main tentang jiwa seorang muslim. Makanya Nabi SAW mengatakan, Az-zawalud dunya wa ma fiha ahwan min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia dan apa yang ada di dalamnya itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Nah, wattariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agama yaitu murtad. Dalam Islam bisa ditumpahkan darahnya. Tapi bukan kita yang menumpahkannya. Tapi kalau di suatu negara, suatu negeri tidak berlaku hukum ini, ya, maka tidak ada seorang pun yang boleh menjalankannya. Ya, tidak boleh kebijaksanaan satu daerah melakukannya, tidak boleh. Karena akan timbul fitnah yang lebih besar daripada maslahat yang ingin mereka jalankan. Nah, fa in kana al-murtaddun jamaah lahum syaukah. Bagaimana kalau para murtad, orang-orang yang murtad ini mereka sekelompok manusia, lahum syaukah, mereka punya power, mereka punya kekuatan. Fa innahum yuqatalun, maka mereka tetap diperangi. Kama qatala Abu Bakar Siddiq al-murtaddin, sebagaimana Abu Bakar Siddiq telah memerangi dan membunuh orang-orang yang murtad. Nah, mereka punya power, Abu Bakar Siddiq juga punya power. Yeah. Hatta akhda'uhum lil Islam, sehingga sebagian mereka tunduk lagi kepada Islam. Balik lagi kepada Islam. Wa qutila man qutil,
minhum ala riddati. Terbunuhlah orang-orang yang terbunuh dikarenakan kemurtadan mereka. Wa taba man taba minhum, dan bertaubatlah orang-orang yang mau bertaubat di antara mereka. Faqatalahum radhiyallahu anhum muhaqqiqan bidzalika qauluhu ta'ala. Abu Bakar sengaja membunuh mereka, memerangi mereka, orang-orang yang murtad, dalam rangka menjalani firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah tadi ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, Allah akan datangkan kaum yang baru yang mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman, keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, keras kepada orang-orang kafir, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ini syahidnya. Abu Bakar menjalankan ayat ini, ya, a'izzatin 'alal kafirin, keras kepada orang-orang kafir. Orang yang murtad dihukumi kafir, keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang-orang kafir. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ini yang harus dimiliki oleh sosok seorang pemimpin. Ketika dia ingin menegakkan kebenaran, dia nggak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Jangan sampai seorang pemimpin ingin menegakkan kebenaran, oh jangan terlalu keras. Besok nggak ada lagi yang dukung kita. Besok nggak ada orang lagi yang pilih kita. Repot, iya. Nggak ada lagi yang membela kita, ya. Tidak demikian. Tapi, ya, dia tetap menegakkan kebenaran yang benar, itu benar. Kalau dia tidak sanggup, jangan jadi pemimpin. Maka hari ini, kalau kita nggak sanggup menegakkan kebenaran, karena ya kebatilan itu sudah menjadi hukum yang berlaku, maka jangan jadi pemimpin. Berat hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Naam. Qala ulama, para ulama menafsirkan ayat ini, hadhil ayah nazalat fi Abi Bakar Siddiq. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar Siddiq. Wa ashabuhu, dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, alladzina qatalul murtaddin, yang mana mereka memerangi orang-orang yang murtad. Li'annahu yukhbiru ta'ala 'anil mustaqbal, karena dalam ayat Allah menyebutkan keadaan yang akan datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dini. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad di masa depan, di waktu yang akan datang, ya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan orang-orang baru. Yang murtad biarlah mereka murtad, ada balasannya di akhirat. Allah akan datangkan kaum yang baru. Fasaufa ya'tillah, Allah akan datangkan kaum yang baru. Siapa? Ja Allah bi Abi Bakar, Allah datangkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena ketika Nabi SAW wafat, banyak orang yang murtad, kan? Ketika Nabi SAW wafat, munafik tadi yang bersembunyi di dalam jubah keislamannya, yang bersembunyi di dalam pengakuan bahwasanya dia bersama Nabi SAW, ketika Nabi meninggal, baru mereka menampakkan taringnya, baru mereka menampakkan jati diri mereka. Banyak orang-orang yang murtad. Maka turun ayat ini berkenaan tentang Abu Bakar. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan kaum yang baru ketika orang-orang banyak murtad. Siapa? Abu Bakar dan para sahabatnya. Faqatalul murtaddin, sehingga mereka memerangi orang-orang yang murtad. Wa in kana al-murtad syakhsan wahid, tapi kalau yang murtad hanya satu orang, fa innahu yu'khad wa yustatab, orang itu ditangkap dan diminta taubat. Ya. Yu'khad wa yustatab, diinterogasi, diminta untuk bertaubat. 6. Dan ini juga haknya para penguasa. Fa in taba wa illa qutil. Kalau dia setelah diinterogasi, ditanya kenapa murtad, kemudian disuruh balik, dia masuk Islam, suruh bertaubat. Kalau dia bertaubat, dimaafkan. Wa illa qutil, kalau tidak, potong lehernya. Walaysa huwa mithlul kafir asli. Tapi ini tidak sebagaimana kafir asli.
Ya, ada orang kafir, kafir asli, memang dari sononya kafir, kita datang masuk Islam enggak? Ini tidak berlaku bagi mereka. Bukan kita yang tanya, misalnya penguasa datang, masuk Islam enggak? Taubat. Kalau enggak, penggal kepala. Ini enggak berlaku bagi mereka yang kafir asli. Tadi hanya berlaku kepada orang murtad. Diambil mereka, ditangkap, interogasi, kenapa murtad? Tadi sudah Islam, kenapa murtad? Suruh bertaubat. Kenapa tidak sebagaimana kafir asli? Li'annal murtad arafal haq. Karena orang yang murtad, dia sudah terlanjur mengetahui kebenaran. Dia sudah berada di Islam tadinya. Wa dakhala fi dinillah bi ikhtiyarihi. Dia sudah berada di dalam agama Islam, dia sudah masuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan keinginannya, dengan keyakinannya. Naam. Wa'tarafa anna al-Islam wal haq. Tadinya dia telah mengakui Islam itu agama yang benar. Fa idza irtadda fa hadha tala'ub minhu bid-din. Sehingga kalau dia keluar dari Islam, masuk kepada agama kafir setelah dia tahu kebenaran Islam, ini namanya bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya menghina agama Allah Subhanahu wa taala setelah dia tahu kebenaran Islam tapi dia keluar dari Islam. Nah, li'annahu 'arafa al-haq wa dakhala fihi. Kenapa dianggap bermain-main? Karena dia telah mengetahui kebenaran dan dia telah masuk ke dalam Islam, ya, tapi kemudian dia murtad. Ya. Maka orang yang seperti ini yuqtal himayatan lil aqidah. Orang yang seperti ini dibunuh dalam rangka menjaga akidah. Karena kalau tidak, semua orang akan ikut dia. Ya. Ah, murtad aja lah, enak jadi orang kafir. Nggak banyak ya kewajiban, banyak hal-hal yang bisa diterobos, ya. Banyak yang bisa dilakuin bebas, ya. Nah, dalam Islam banyak kali rintangan, banyak kali aturan, banyak kali ya syariat, banyak kali perintah dan larangan. Ya, karena memang demikian ya dunia bagi orang-orang yang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini memang penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Sehingga jangan tergiur dengan orang-orang kafir. Artinya orang yang tadinya sudah Islam ketika dia bermain-main menghina Islam ini, ya bermain-main dalam agama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia keluar masuk di dalam Islam, sudah Islam keluar. Ya. Ketika tidak ada sanksi, tidak ada hukum di dalam Islam kepada orang yang seperti ini, maka akan banyak orang-orang Islam yang ikut jejak yang sesat. Ikut jejak dia, keluar juga lah, keluar juga lah. Ketika ada sanksi, ada hukum yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang murtad, ya, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh, kata Nabi. Ya. Maka ini dalam rangka himayah lil aqidah, untuk menjaga akidah agar akidah kaum muslimin tidak rusak. Ya. Karena agama bukan permainan. Bisa keluar masuk, bisa keluar masuk. Wa hadza min hifdzi ad-daruriyatil khams. Awwaluha ad-din, dan ini juga dalam rangka menjaga ya 5 hal. Ya, 5 hal yang harus dijaga di dalam agama. 5 hal yang harus dijaga di dalam agama. Yang pertama adalah menjaga agama. Ya. Ada istilah daruriyatul khams. Ya. Daruriyatul khams, ada 5 hal yang mesti dijaga. Ada 5 hal yang mesti dijaga. Yang pertama, penjagaan terhadap din, agama. Ini yang pertama. Ada 5 hal yang mesti dijaga. Ya. Penjagaan terhadap din, penjagaan terhadap agama. Ya. Jangan sampai agama ini rusak sehingga orang tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal manusia ini ada untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penjagaan yang kedua, ya, hifdzun nafs, penjagaan jiwa. Ya, penjagaan jiwa. Ya. Jiwa seorang mukmin harus dijaga sehingga tidak boleh ditumpahkan seenaknya. Ya. Kalau dia menumpahkan darah seorang muslim, darahnya juga ditumpahkan. Qisas, penjagaan jiwa. Agar tidak semena-mena orang di dalam masalah nyawa orang. Ya. Sekadang orang menumpahkan darah seseorang, membunuh
Ya. Seakan-akan seorang muslim, manusia itu nggak ada harganya. Dibunuh seenaknya. Ya. Melakukan pembunuhan hanya gara-gara nggak bayar utang. Hanya gara-gara apa? Tidak dikasih uang jajan. Atau kurang uang saku. Ayahnya dihajarnya. Ya. Gara-gara syahwat. Gara-gara perempuan. Gara-gara ini dan itu, nyawa seorang melayang. Ya. Nah, seperti nggak ada harga darah manusia. Padahal Nabi SAW menegur para sahabat yang mereka masuk ke pasar, sedangkan pedangnya tidak disarungkan atau keluar dari badannya, ya, ujungnya keluar, tutup, tidak boleh sampai menyenggol tubuh kaum muslimin. Ya, bagaimana lagi menyakiti mereka? Sampai gangguan yang ada di jalan saja disuruh singkirkan. 6. Imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk dari iman. Bagaimana lagi melakukan kekerasan, kezaliman dan yang lainnya. Tentu saja dilarang di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, hifdzul aql, penjagaan akal. Bagaimana penjagaan akal? Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, mendakwahi manusia. Agar apa? Agar akal manusia selalu sehat. Agar akal manusia selalu waras. Agar akal manusia tetap berada di atas fitrahnya, ya, dengan berpikir dengan pemikiran yang baik, agar mereka ya berilmu terhadap perkara-perkara yang tadinya mereka tidak ketahui. Ini penting menjaga akal, karena hal yang pertama kali ya didengar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dalam surah Al-Alaq. Apa dia? Allamal insan malam ya'lam. Nah, Allah yang mengajarkan manusia malam ya'lam, apa yang mereka tidak ketahui. Jadi menjaga akal ini penting. Sehingga dakwah itu nggak boleh berhenti. Belajar itu nggak boleh berhenti. Ya, mengajari manusia, mendakwahi manusia, menunjuki mereka, menasihati mereka tidak boleh berhenti dalam rangka apa? Hifdzul aql, menjaga akal. Ya, agar tidak rusak. Kemudian yang keempat, penjagaan berikutnya, penjagaan keturunan, menjaga keturunan. Ya, maksudnya bagaimana? Hindari jalan-jalan zina. Ya, karena dia akan merusak keturunan. Kenapa? Orang kalau berzina, anak dari hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang telah menzinahi ibunya. Habis, rusak keturunannya. Terputus sampai di situ. Maka dalam rangka menjaga keturunan, kata Allah, wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah fahisyah, keburukan yang paling buruk dan jalan yang buruk pula. Taib. Kemudian yang terakhir, hifdzul mal, penjagaan yang terakhir, penjagaan harta. Ya. 6. Harta kaum muslimin. Harus dijaga. 6. Tidak boleh seorang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Taib. Ini 5 hal daruriyat yang mesti dijaga. Ya. Makanya Syekh mengatakan di sini di dalam kitab, maka penjagaan akidah, penjagaan agama adalah sesuatu yang harus dijaga dan dia awwaluhaddin, penjagaan yang pertama adalah agama. Fala yutraquddin al-ubah liman yaslim thumma yartad. Tidak boleh agama itu dibiarkan dipermainkan oleh manusia sehingga mereka berislam kemudian murtad. Berislam murtad. Ini namanya mempermainkan agama. Maka orang yang seperti ini diperangi dalam rangka menjaga agama. Ya. Taib. Wa minal murtaddin man yuqtal bidun istitabah. Ada di antara orang-orang yang murtad, mereka tidak diminta lagi taubat, langsung diperangi. Mereka mentaghalladat riddatu, siapa yang sudah parah tingkat kemurtadannya. Bagaimana parah tingkat kemurtadannya? Sudah bolak-balik ia keluar masuk Islam. Ini sudah parah. Maka orang yang seperti ini yuqtal wala yustatab.
Orang yang seperti ini langsung dibunuh himayatan lid-din, dalam rangka menjaga agama. Ya, tidak ada negosiasi lagi kepada orang yang sudah berlebihan dalam tingkat kemurtadannya. 6. Wa dirasatu hadhihi nawaqil muhimmatu jiddan, dan pembelajaran tentang pembatal-pembatal keislaman ini penting sekali. Di mana para ulama mereka telah menulis karangan-karangan. Wa ja'alu laha makanan khassan fi kutubil fiqh. Mereka telah mencantumkan bab khusus di dalam kitab-kitab fikih mereka berkenaan dengan hukum murtad. Hukum orang yang keluar dari agama. Fi kulli kitab min kitabil fiqh yaj'aluna kitaban yusammunahu kitab hukmul murtad atau bab hukmul murtad. Ada di kitab-kitab fikih bab hukum orang yang murtad atau bab hukum bagi orang-orang yang keluar dari Islam. Fil mutawwalat wa fil mukhtasarat, pada pembahasan yang panjang atau pembahasan yang ringkas. Secara ringkas atau secara meluas dibahas oleh para ulama tentang hal ini. Qalu wal murtad huwa alladhi yakfur ba'da islami. Para ulama mengatakan murtad, orang yang keluar dari Islam, mereka orang-orang yang kafir setelah berislam. Ini murtad. Orang-orang yang kafir setelah berislam. Immal i'tiqad biqalbih, apakah karena keyakinan yang ada dalam hatinya, au syak yahsul lahu fi umuriddin, atau karena keraguan yang timbul di dalam perkara-perkara agama, atau perbuatan yang membuat dia kafir, seperti sujud kepada selain Allah, atau menyembah kepada selain Allah, atau bernazar kepada selain Allah. Maka semua perbuatan ini siapa yang melakukannya dihukumi murtad. Dia telah keluar dari Islam. Ana tanya lagi, ini murtad secara umum atau secara personal? Secara umum. Siapa yang sujud kepada selain Allah, dia telah murtad. Siapa yang bernazar untuk selain Allah, dia telah murtad. Siapa yang telah menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah murtad. Ini hukum umum. Wa'id, ancaman umum. Tapi ketika dia melihat seorang menyembelih untuk dewa laut, menyembelih untuk dewa sawah biar panen padinya banyak, tidak serta-merta mereka langsung murtad. Berlaku apa? Syurut. Harus terpenuhi syarat-syarat dan terangkat penghalang-penghalang. Mungkin ada penghalang di sana. Ada syurut yang belum terpenuhi, ada syarat-syarat yang belum terpenuhi, ada penghalang-penghalang di sana. Sehingga tidak bermudah-mudahan. Sebagaimana hadis tadi, jangan sampai salah seorang di antara kalian bermudah-mudahan mengatakan kepada saudaranya kafir, atau memvonisnya kafir, atau memvonisnya murtad. Kalau tidak benar tuduhannya, maka tuduhannya itu akan kembali kepada dirinya. Kalau bermudah-mudahan di dalam takfir atau di dalam memurtadkan seseorang, maka apa fungsi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi? Jagaan, karena takfir sya'nuhu azim. Perkara takfir ini perkara yang besar, tidak sembarangan, dan tidak boleh keluar dari mulut-mulut orang yang sembarangan di dalam mengucapkannya. Harus dari orang-orang yang rasikh fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya. 6. Hadza fi'lun man fa'alahu faqad irtadda. Maka orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan ini, maka dia telah murtad. Nah, ini wa'id, ini ancaman. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Au qawlu bi an yatakallam bi sabbillahi ta'ala au sabbir rasul. Atau orang yang berbicara dengan mencela Allah atau mencela Rasul, kafir enggak? Kafir orang yang Allah mencela Rasul. Secara umum, siapa yang mencela Allah kafir. Ini wa'id, ini ancaman agar orang tidak mencela Allah dan tidak mencela Rasul. Tapi kalau ada orang yang kita lihat dia mencela Allah ini, apakah langsung dikafirkan? Tidak. Seperti apa? Seperti hadis dalam Sahih Muslim disebutkan seseorang yang dia melakukan perjalanan dengan ontanya. Dia membawa
Iya, di atas onta itu ada makanan, minuman, bekal dia semua di onta itu. Ingin melakukan perjalanan melewati ya padang pasir. Di tengah perjalanan dia beristirahat di bawah naungan pohon. Ya, untanya lupa dia ikat. Mungkin karena letihnya, capeknya dia bernaung di bawah pohon. Ketika dia ya baru saja meletakkan tubuhnya, dia melihat ke samping, untanya sudah enggak ada, lari. Ya, lari. Dia nggak tahu ini onta lari kemana, ke kiri, ke kanan, depan, belakang, padang pasir. Kalau saya ke sana, ini bisa kemana ini sampainya? Nggak tahu. Dia cari-cari, akhirnya karena makanan dan minuman ada di onta tersebut, dan dia pun urusan balik lagi ke pohon tadi. Satu-satunya pohon yang ada di padang pasir. Apa yang dia lakukan disebutkan dalam hadis, dia menunggu kematiannya di situ. Menunggu kematiannya di situ. Lanjut perjalanan nggak sanggup karena tenaga sudah nggak ada lagi, cari onta tadi. Mau balik lagi ke kampungnya nggak sanggup, sudah jauh. Daripada mati di jalan, mending mati di bawah pohon. Adem. Iya. Akhirnya ketika dia menunggu kematiannya, ya, tiba-tiba untanya balik tepat di atas kepalanya. Kira-kira orang seperti ini gimana senangnya? Senang bukan main kan? Senang, pasti senangnya bukan main, senang sekali. Sehingga karena senangnya min syiddatil farh, dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kau hambaku, aku Rabbmu. Nah, kata Nabi SAW, akhta'a min syiddatil farh. Dia salah ucap karena saking senangnya. Nah, ucapan ini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kau hambaku, kau budakku, dan aku Tuhanmu. Ini mencela Allah enggak? Ini mencela. Tapi apakah dikafirkan? Nah, Nabi menyebutkan akhta'a, dia salah ucap. Min syiddatil farh. Nah, alasannya apa? Karena terlalu senang. Kesenangan yang terlalu, sehingga akalnya tadi seakan-akan seperti hilang, nggak terkontrol. Ya, nggak bisa lagi berpikir saking senangnya, salah ucap. Nah, ini mawani. Ini di antara mawani. Ini di antara penghalang takfir. Nggak bisa dikafirkan, ada mawani. Apa mawani'nya? Syiddatul farh. Karena saking senang, dan saking senang ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mawani'nya apa? Akal yang tidak terkontrol, sehingga melafatkan sesuatu yang tidak dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Dia ingin mengatakan anta rabbi wa ana abduk. Kau Tuhanku ya Allah, aku hambamu. Dia itu yang ingin dia katakan, tapi tersalah dalam mengucapkan. Inilah yang dimaksud seseorang ya salah mengucapkan, salah berbuat, atau melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu ya bukan karena keinginan dia, tidak sesuai dengan keinginannya, dikarenakan saking takutnya atau karena saking senangnya. Ya. Ini diantara mawani. Taib. Taib. Atau seorang bisa murtad dikarenakan mencela Allah atau mencela Rasul, atau mencela agama. Orang bisa murtad. Ini hukum wa'id secara umum, bukan diarahkan kepada seseorang sampai dia mempelajari kenapa seorang melakukan perbuatan tersebut, sampai dia tahu alasannya. Ini dalam rangka menjaga kehormatan seseorang. Allah berfirman dalam surah Taubah, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah ya, kepada Allah dan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya, engkau memperolok-olok, engkau jadikan bahan candaan, la ta'tadiru. Jangan kau minta maaf. Jangan kau beralasan kau telah kafir setelah kau beriman. Setelah kau beriman. Ayat ini turun kepada siapa? Kepada orang munafik yang ikut di dalam perang
Tabuk. Lihat, orang munafik ikut perang Tabuk. Perang sama Nabi SAW di perang Tabuk. Tapi setelah perang karena capek, ya sama-sama orang munafik, ya, duduk bersama. Kalau kita hari ini ngopi bersama, nyantai bersama, ini orang munafik, ya, karena capek ya ngelawaklah sedikit. Ngelawak mereka, tapi ngelawaknya apa? Ngelawaknya terhadap Allah dan Rasulnya, bawa-bawa agama. Kata mereka, kata orang ini, ma ra'aitu ya ashabal qurra, ya, kami tidak pernah melihat ahli-ahli Quran, ya, arghab butunan wa akdzab alsinan wa ajban 'inda liqa. Kata dia, kita tidak pernah melihat orang di antara ahli Quran yang paling buncit perutnya, yang paling dusta ucapannya, yang paling pengecut kalau berjumpa dengan musuh. Ya'nuna Rasul wa ashabahu. Yang dia maksudkan Rasul dan para sahabatnya. Kemudian ucapan dia itu didengar oleh salah seorang sahabat yang ada di belakangnya. Ini gerombolan munafik. Maka ketika dia mendengar itu, apa kata sahabat ini? Aku akan laporkan, la ukhbiranna. Aku akan kabarkan kepada Rasulullah SAW apa yang aku dengar dari mulutmu. Langsung dia bergegas melapor kepada Nabi SAW. Sebelum dia sampai kepada Nabi SAW, ayat sudah turun duluan kepada Nabi. Ayat telah mendahului ya orang ini. Yang tadi munafik itu mengejar orang ini, jangan sampai dia duluan mengabarkan kepada Nabi SAW. Ya. Orang ini belum sampai kepada Nabi, ayat sudah turun duluan. Nabi sudah tahu dulu. Begitu dia sampai kepada Nabi SAW, Nabi setengah berada di atas tunggangannya. Dan Nabi tidak menoleh sedikit pun ke muka dia. Nabi nggak mau melihat wajahnya. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami tadi hanya bersenda gurau, hanya main-main saja, nggak serius mengucapkan kata-kata tadi. Ya. Kunna nakhudhu wa nal'ab. Itu alasan mereka yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kami tadi hanya main-main saja, kami hanya bercanda tadi, nggak serius ya Rasulullah. Maka Allah mengatakan, qul, wahai Muhammad, katakan kepada dia, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kalian berani memperolok-olok, kalian jadikan itu sebagai bahan candaan, la ta'tadiru. Jangan minta maaf, jangan beralasan. Dia beralasan apa? Main-main tadi, hanya canda saja. Ya. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nabi SAW sebutkan dia kafir setelah beriman. Karena sebelumnya Nabi juga tahu ini memang orang munafik. Ya. Kemudian tampak jelas perbuatannya. Langsung dikafirkan oleh Nabi SAW. Ya. Disitulah baru Nabi SAW memerangi mereka. Kenapa? Sahabat-sahabat yang lain sudah tahu hakikatnya mereka. Terbongkar dari situ. Nah, sehingga Nabi mengatakan, telah kafir engkau setelah engkau beriman dengan perbuatan. Sehingga para ulama menyebutkan di dalam kitab ini nantinya, di antara kekafiran, mencela Allah, beristihza, ngolok-ngolok dengan membawa-bawa agama, ya Allah, ayat-ayatnya, beristihza dengan Quran, beristihza dengan Rasulnya, dan apa yang dibawa oleh Rasulnya, atau apa yang ya diamalkan oleh umatnya, diolok-olok bagian dari agama. Ya. Fariddah takunu bil qaul. Maka kemurtadan itu bisa terjadi karena ucapan. Wa takunu bil fi'l, bisa terjadi karena perbuatan. Wa takunu bil i'tiqad, bisa terjadi karena keyakinan. Wa takunu bisyak, bisa terjadi karena keraguan dari perkara-perkara ilmu. Kaman syakka fi wujubis shalah, seperti orang yang ragu dengan kewajiban salat. Apa iya salat itu wajib ya? Dia nggak yakin. Nah, nggak yakin. Ini bisa kafir yang seperti ini. Ya. Maka kita katakan kafirlah orang-orang yang ragu dengan wajibnya sholat. Ya. Ini secara umum. Tapi kalau ada orang ya, yang dia ragu dengan kewajiban sholat, ragunya dia kenapa? Ya.
mungkin di lingkungannya, mungkin ada pengaruh yang lain, ada mawani' lain. Ya. Maka bagaimana menghadapi orang seperti ini? Dinasehati, ditegakkan hujjah kepadanya, bukan dikafirkan lantas dijauhi. Tapi diberi al-wa'id, ancaman-ancaman dari hadis-hadis, ayat-ayat. Selamatkan orang yang seperti ini. Karena bisa jadi ada mawani', ada sesuatu yang membungkus dirinya sehingga dia menjadi jahil, dia menjadi bodoh, dia menjadi salah di dalam berkeyakinan. Tapi ketika kita mengatakan orang yang ragu di dalam kewajiban, di dalam wajibnya hukum salat, maka dia kafir, bisa murtad. Ini lafaz secara umum, sebagaimana dalil-dalil secara umum. Auf syak fi wujubi zakah, atau ragu tentang kewajiban zakat, atau ragu dengan keagungan tauhid, fa innahu yakfur. Maka orang yang seperti ini bisa kafir. Wasyak yang dimaksud ragu di sini huwa taraddud baina amrain. Ragu ya terhadap dua hal. Ya. 6. Wajib atau enggak ya? 6. Ini betul atau enggak ya? Taib. Dan jenis-jenis kemurtadan, jenis-jenis pembatal keislaman itu banyak sekali. Tapi Asy-Syaikh hanya menyebutkan 10 karena itu yang paling penting, itu yang paling besar. Wa illa fannawaqid katsirah. Kalau enggak yang namanya pembatal keislaman banyak sekali. Baik, kita lanjut. Wasatajidunaha fi kutubil fiqh fi babi hukmil murtad. Dan kalian akan dapati ya banyak sekali ya perkara-perkara yang bisa membuat seorang itu murtad di dalam kitab-kitab fikih atau dalam kitab-kitab akidah, ya banyak sekali. 6. Wal'an lamma fasha al-jahl washtaddat ghurbat ad-din. Hari ini ya, sekarang ini ketika kejahilan tersebar di mana-mana, kebodohan tersebar di mana-mana, washtaddat ghurbat ad-din aw washtaddat ghurbatud din. Orang-orang telah menganggap agama ini semakin aneh. Di mata manusia hari ini agama aneh, asing. 6. Sebagaimana dulu munculnya Islam dianggap oleh manusia asing, aneh. Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'. 6. Awal munculnya Islam ini dianggap aneh, asing. Ajaran apa ini? 6. Dan kelak dia akan kembali asing. 6. Hari ini washtaddat ghurbatud din. Agama semakin asing di tengah-tengah manusia. Zahara nasun minal ladina yattasimuna bil ilm. Muncul orang-orang yang dia mengaku punya ilmu, yang menyandang ilmu, yang menyandang gelar ilmu. Wa yaqulun, mereka mengatakan la tukaffirun nas walau fa'ala ma fa'al. Jangan kau kafirkan manusia. Walau fa'ala ma fa'al, walaupun dia berbuat apa yang dia perbuat dari kekafiran. Lau dzabaha li ghairillah, walau mereka menyembelih selain Allah. Lau sabballahu wa rasuluhu, atau mereka mencela Allah dan Rasulnya. Lau fa'ala ma fa'al, walaupun dia berbuat sesuka hatinya dari kemungkaran-kemungkaran, selama dia mengucapkan muslim, saya muslim, ya, fala takfuruh, maka jangan engkau kafirkan. Benar ucapan ini? Tidak benar. Ya. Tidak benar. Tidak benar orang-orang yang mengatakan jangan kafirkan manusia walaupun dia berbuat apa yang dia perbuat dari kemungkaran dan kekafiran. Ya. Ini tidak benar. Ya. Tapi yang benar gimana? Kita akan sampaikan orang yang melakukan kekafiran maka dia kafir. Orang yang melakukan pelanggaran maka dia kafir. Ini secara umum. Kalau tidak maka nggak ada peringatan lagi bagi manusia. Kalau dibiarkan bebas, oh nggak apa-apa, terserah dia. Yang penting dia masih ucap la ilaha illallah. Ini juga tidak boleh kebablasan seperti ini. Artinya tidak boleh kebablasan, tidak boleh ya membiarkan begitu bebas. Dan tidak boleh juga sembarangan di dalam memvonis. Ini harus diperhatikan.
bagi kaum muslimin, terutama bagi mereka orang-orang yang belajar. Tidak boleh juga mengatakan silakan dia buat sesuka hatinya. Ya. 6. Dari apa yang dia buat dari kekufuran tidak akan memudaratkan imannya. Ini juga nggak boleh. Ya. Tidak boleh juga seseorang ya begitu kaku, tidak mau melihat syarat-syarat ataupun mawani sehingga dia kafirkan setiap orang yang dia lihat dengan serampangan. Ini juga tidak boleh. Nah, taib. Wa ala hadza yadkhul fi at-tasammi bil Islam al-batiniyah wal qaramitah. Sebagaimana banyak sekali orang-orang yang bergampang-gampangan ya, di dalam Islam ini seperti orang-orang al-batiniyah. Ya, orang-orang al-batiniyah ini ya yang tidak apa namanya yang tidak menilai amalan-amalan zahir. Dia hanya menilai amalan batin. Karena kalau menilai hanya amalan batin, pertanyaannya siapa yang bisa menilai amalan batin? Tidak ada yang bisa menilai amalan batin kecuali Allah. Ya. Sehingga mereka al-batiniyah ini sejahat-jahat manusia dalam melakukan kesyirikan, kemungkaran. Ya. Tapi kalau dia masih mengaku sebagai muslim, ya, berarti batinnya baik. Ya. Dia tetap orang baik. Dia orang yang sempurna imannya. Taib. Oh, dia orang yang sempurna imannya. Orang yang bagus. Ini batiniyah. Wal qaramitah. Begitu juga al-qaramitah. Ini qaramitah nisbat kepada Hamdan Qurmut. Pentolannya Hamdan Qurmut. Wa yadkhul fi al-quburiyun. Masuk juga orang-orang kuburiyun. Orang-orang kuburiyun ketika mereka menyembah kubur, apakah mereka meyakini itu syirik? Tidak. Mereka tidak yakini itu syirik. Mereka yakini itu wasilah, wasitah, perantara. Biar kami dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ini. Ya. 6. Wa yadkhul fihi ar-rawafid, begitu juga Rafidah. Ya. Kalau demikian akan dikatakan batiniyah muwahhid, al-qaramitah muwahhid, al-quburiyun muwahhid. Ya, Rawafid muwahhid juga, orang-orang yang bertauhid juga. Wa yadkhul fihi al-qadiyaniyah. Al-qadiyaniyah ini juga termasuk firqah sesat yang ada di India. Ya. Muassisnya, pentolannya Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Ya. Dia termasuk orang yang mengaku sebagai nabi. Mirza Ghulam ya Ahmad Al-Qadiani. Bahkan dia juga mengaku sebagai Al-Masih. Ya. Sebagai Al-Masih. Baik. Wa yadkhul fihi kullu ma yad'i al-Islam. Jadi semua orang yang mengaku-ngaku Islam bisa diterima Islamnya. Padahal bukan Islam. Sehingga Islam punya dawabit, punya ketentuan. Siapa seorang Islam itu, siapa seorang mukmin itu, siapa seorang muwahhid itu punya ketentuan. Ya. Siapa yang tidak menjalankan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam iman, di dalam Islam, maka dia tidak berada di dalam garis Islam. Sehingga mereka mengatakan la takfuru ahadan. Jangan kau kafirkan seorang pun, walaupun mereka melakukan kesyirikan, kekufuran, ya, atau suka hati mereka lah, mau lakukan apa saja, atau mau berkeyakinan seperti apa. Itu bukan agama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu bukan bimbingan dari Allah dan Rasulnya seperti itu. Ya. 6. Dengan mengatakan la tufarriqu bainal muslimin. Jangan kau kotak-kotakkan kaum muslimin, jangan kau cerai-beraikan kaum muslimin. Ya. Maka kita katakan nahnu la nufarriqu bainal muslimin. Ya. Kita tidak mengkotak-kotakkan kaum muslimin, kita tidak memecahkan kaum muslimin, walakin haula laisu bimuslimin, karena mereka sejatinya bukan muslim. Kalau sudah bebas melakukan apa saja dari kesyirikan, dari ya kekafiran, tidak ada yang menasihati mereka, tidak ada yang membantah mereka, ya dibiarkan begitu saja, itu juga bukan dakwah yang benar. Ya. Baik.
Baik, tanggap selesai ini ucapan dari penjelasan Syekh Saleh Fauzan. 6. Kita masuk kepada pembatal keislaman. Ini ada 10. Ya, kita baca saja dulu 10 pembatal keislaman ini. Ya. Dicatat poin-poinnya, nanti baru kita masuk ke dalam penjelasan. Di antara pembatal keislaman asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Berbuat syirik. Dan jenis-jenis kesyirikan itu banyak sekali. Ya. Kemudian yang kedua, pembatal keislaman man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkal 'alaihim kufrun ijma'an. Yang kedua, orang yang menjadikan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala perantara di dalam berdoa, meminta, bertawakal kepada mereka, ini juga kekafiran. Yang kedua ini sebenarnya masuk jenis pertama, kesyirikan juga. Tapi kenapa dipisah? Karena banyaknya orang terjatuh dalam masalah ini, sehingga dirinci oleh beliau. Yang tadi yang pertama, kesyirikan kepada Allah secara umum. Yang kedua, siapa yang menjadikan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala perantara di dalam doa, ya di dalam meminta, bertawakal kepada mereka. Ya. Ini yang sering banyak terjadi. Datang ke kuburan, kami nggak nyembah orang kuburan. Kami nggak nyembah mayat, hanya saja kami menjadikan mereka sebagai perantara. Dengan seperti ini kami bisa dekat dengan Allah. Dengan seperti ini kami bisa mendapatkan syafaat dari mereka. Inilah ibadah-ibadahnya musyrikin, kuburiyun. Ini kesyirikan. Nah, karena bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafar. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran orang kafir atau membenarkan madhab ideologi orang kafir, maka dia kafir. Ya. Maka dia kafir. Dan ini nanti ada banyak rinciannya. Ya. Nanti kita akan sebutkan di dalam syarahnya. Ini juga penting. Baik. Kemudian yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadiyin nabi akmal min hadih aw anna hukma ghairihi ahsan min hukmih kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmih fahuwa kafir. Yang keempat, orang yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Yeah. Dan dia meyakini ada hukum selain hukum Allah yang lebih baik. Seperti dia mengutamakan hukum-hukum taghut daripada hukum Allah, maka dia kafir. Ya. Ini juga ada penjelasannya, ada rinciannya. Ya. Makanya perinciannya, syarahnya perlu kita baca. Ya. 6. Kalau tidak nanti bisa sembarangan seorang dalam mengkafirkan orang. Ya. Sehingga nanti kalau dia, oh ini presiden kita nggak menjalankan hukum Allah, kafir. Ya. Berarti orang-orang yang ada di bawahnya yang membantu pemerintah kafir juga. Maka perlu penjelasan. Karena apa? Tidak mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia menulis matan, tapi seperti syarah itu bukan matan namanya. Matan itu ucapan ringkas dari seorang ulama. Yang ucapan ringkas ini berarti perlu disyarah, ada rinciannya. 6. Ada rinciannya. Bagaimana rinciannya? Sebagaimana masalah sholat di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita sholat dengan tata cara yang ada di dalam Al-Quran, kita bingung gimana sholat. Perlu rinciannya, ada di dalam hadis. Kalau kita hanya ikut atau menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran, bingung bagaimana menjalankan. Akhirnya nanti sholat suka-suka hati. Si fulan, ia punya model sholat sendiri, karena dalilnya Quran ini. Ayat sekian. Si fulan punya, karena pemahaman sendiri. Ya. Makanya para ulama
ketika menyebutkan matan itu secara umum, nanti dijelaskan, ada penjelasannya. Perlu dibaca penjelasannya agar tidak ya sembarangan di dalam memahami kalam-kalam para ulama. Baik. Dan nanti akan kita nukilkan ucapan-ucapan para sahabat tentang hal ini. Ya. Kemudian bagaimana tafsiran, penjelasan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Bagaimana penjelasannya dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah orang-orang yang kafir. Siapa yang tidak berhukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang-orang yang fasik. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang-orang yang zalim. Ada 3 ayat. Hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada hukuman kafir, ada hukuman fasik, ada hukuman zalim. Itu ada rincian dan penjelasan di antara para ulama. Jadi tidak semuanya kafir. Ya, bisa jadi fasik, bisa jadi zalim. Ya. Nah, itu akan datang penjelasannya. Al-khamis, yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul walau 'amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia amalkan tapi dengan kebencian, maka kafir. Yeah. Apa yang datang dari Nabi. Yeah. Nah, ini ada rinciannya. Siapa yang membenci apa yang datang dari Nabi. Benci ini ada benci tabi'iyah, ada benci syar'iyah, ada benci tabi'iyah. Ya. Misalkan syariat poligami. Syariat poligami itu datang dari Nabi enggak? Ya. Ada perempuan yang suka. Ya. Berarti perempuan yang enggak suka dengan syariat poligami kafir. Karena dia enggak suka dari apa yang datang dari Nabi SAW. Nah, ketidaksukaannya itu bukan ketidaksukaan syar'i. Ya. Ketidaksukaan wanita terhadap masalah poligami, ta'addud, itu masalah tabi'iyah, manusiawi. Ya. Manusiawi. Sehingga sebatas manusiawi tidak mengapa. Ya. Maka ini perlu ada rinciannya. Ya. 6. Baik, seperti ya seorang yang berwudu dengan keadaan yang tidak dia senangi. Bagaimana berwudu dengan tidak dia senangi? Berwudu dalam keadaan cuaca dingin, ya airnya pun sangat dingin. Kita nggak suka. Tapi nggak suka di situ sesuatu yang tabi'iyah. Ini juga perlu dijelaskan. Mana kebencian yang tabi'iyah, mana kebencian yang syar'iyah. Ya. Nah, kemudian yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul au thawabullah au iqab kafar. Siapa yang mengolok-ngolok sesuatu dari agama Rasul atau mengolok-ngolok tentang pahala, ya, atau mengolok-ngolok tentang iqab, ya, tentang dosa, tentang apa namanya azab, ya, mengiqab tentang azab. Yeah. Sampai orang-orang fajir, orang-orang pendosa, orang fasik, dia mengatakan enggak apa-apa masuk neraka. Lakukan saja dosa yang paling besar. Nanti kalau dipukul sama malaikat, ya, kalau pukulannya terlalu keras akan melewati neraka masuk surga. Nah, ini kan namanya istihza bil iqab. Ini namanya ya iqab Allah, azab Allah dia jadikan bahan candaan. Ini enggak boleh. Atau pahala dia jadikan bahan candaan. Atau ayat-ayat Allah. Ya. Taib. Dan terkadang seorang masalah istihza ini banyak orang terjatuh di dalamnya. Baik anak-anak, anak muda, orang tua, laki-laki, perempuan. Ya. Apakah istihza perkara sholat, istihza perkara zakat atau ibadah-ibadah lainnya, atau istihza dalam Al-Quran, ayat-ayatnya, dalam pembacaannya, istihza dalam azan, ya. Banyak istihza ini dalam agama. Ya. Apalagi orang kadang ngelawak, membawa-bawa
agama. Biar apa? Biar lucu. Ya. Biar lucu. Membaca Al-Quran karena di situ ada nama dia atau nama seseorang, mulai dia lawakkan di situ. Atau yang lainnya. Banyak terjadi. Nah, seperti orang yang banyak di dalam lawakan-lawakan dia, dalam leluconnya membawakan sesuatu yang dusta atau perkara-perkara agama agar orang tertawa. Kayak Nabi SAW mengatakan, wailun lilladzi yuhaddithu wa yakdzibu liyadhhika bihil qaum wailul lahu. Celakalah orang-orang yang menyampaikan sesuatu, menyampaikan sebuah tema pembahasan dengan berdusta agar orang-orang tertawa dengannya. Celakalah dia, celakalah dia. Siapa lagi kalau bukan pelawak yang seperti itu. Dia sengaja buat statement, dia susun kata-kata, dia buat cerita-cerita bohong, dia berdusta dengannya, liyudhika bihil qaum, agar orang-orang bisa tertawa dengan materi yang dia bawa. Wailul lahu. Apakah dia memang pelawak, atau memang para dai yang dia seperti pelawak, sehingga ini orang ceramah atau lagi stand up. Nah, sehingga banyak orang-orang mengatakan, ngapain kalian dengar ceramahnya dia? Saya nggak dengar ceramah, saya hanya lihat stand up-nya dia. Komedian. Bagaimana dia melucu, bagaimana dia buat orang-orang tertawa, sehingga kesannya gimana Ustadz tadi bagus, enak. Kenapa lucu? Nah, kemudian yang ke-7. Pembatal yang ke-7 as-sihru. Sihir. Wa minhu sarf wa minhu al-ataf. Ada modelnya as-sarf, ada modelnya al-ataf. As-sarf itu sihir yang membuat suami istri berpisah. Sedangkan ataf menyihir orang yang tadinya saling benci jadi saling suka. Atau bahasa lainnya pelet. Kena pelet. Maka orang yang melakukannya dan ridha di dalam melakukannya kafar. Nanti ada beberapa pembahasan di sini, hukum tukang sihir dan hukum sihir itu sendiri. Kemudian hukum orang yang datang ke tukang sihir. Kemudian sihir itu tidaklah berefek kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah terkadang memberikan izin berkehendak, ada kehendak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kehendak yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak demikian. Tapi Allah nggak suka dengan perbuatan tersebut. Tapi kenapa Allah berkehendak? Sebagai ujian bagi dia dan bagi manusia lainnya. Nah, seperti Allah menciptakan orang kafir. Allah nggak cinta dengan orang kafir. Kenapa Allah ciptakan? Sebagai ujian, sebagai tantangan dalam kehidupan ini. Nah, taib itu ada datang pembahasannya nanti. Kemudian yang ke-8, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membela orang-orang musyrik, membela orang-orang kafir dan bertawun dengan mereka untuk menghabisi kaum muslimin, untuk menghancurkan, menjatuhkan kaum muslimin. Ini juga dihukumi kafir. Nah, ini ada rinciannya. Ada orang membela kaum musyrikin, ada orang yang bertawun dengan kaum muslimin dan dengan kaum musyrikin. Ini ada rinciannya. Tentang ada kecintaan di sini, membela atau bertawun berkaitan dengan cinta. Cinta itu ada cinta secara mutlak, seperti ta'awunnya Nabi terhadap pamannya, Nabi menolong pamannya, atau bagaimana cintanya Nabi SAW kepada kedua orang tuanya. Ini akan dibahas apakah sama
Atau bagaimana yang dimaksud dengan mudhaharatul musyrikin? Ya. Dalam masalah-masalah dagang bagaimana? Kerjasama dengan orang musyrik gimana? Dalam masalah dunia, ini akan dibahas. Ya. Sehingga rincian-rincian ini perlu kita ketahui. Yang kesembilan, man i'taqada anna ba'dhan nas yas'ahu al-khuruj an syari'ati Muhammad kama wasa'a al-Khadar khuruj an syari'ati Musa fahuwa kafir. Siapa yang berkeyakinan bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh buat syariat sendiri. Ya. 6, enggak pakai syariat Muhammad juga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6, sebagaimana Nabi Khidir atau Khidir bisa keluar dari syariat Musa, maka dia kafir. Ini juga ada pembahasannya. Siapa itu Khadar atau Khadir atau Khidir? Apakah dia nabi atau orang saleh atau siapa? Bagaimana kaitan dia dengan Nabi Musa? Ini akan datang pembahasannya. Kemudian yang ke-10, al-i'rad an dinillahi ta'ala, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Orang yang berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya, maka dia kafir. Orang yang berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, nggak mau belajar agama, dan tidak mau pula mengamalkannya. Jadi apa yang tersisa pada dirinya? Belajar agama nggak mau, beramal juga nggak mau. Maka dia kafir. Yang dimaksud di sini, ya, tidak belajar sama sekali dan tidak beramal sama sekali. Apa statusnya berarti? 6. Nggak jelas statusnya. Ini siapa ini orang? Ya, kepedulian terhadap agama tidak ada. Belajar juga nggak ada. Beramal juga enggak. Ya. 6. Jangankan perkara-perkara sunnah yang wajib pun nggak dikerjakan. Nah, ini apa status orang seperti ini? Nah, ini akan dibahas nanti. Ya, di dalam Nawaqid al-Islam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas secara cepat pembahasan ini, tentunya juga dengan syarah-syarah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. 6. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Yang penting hari ini sudah ada gambaran apa yang akan kita pelajari ke depan tentang 10 pembatal keislaman beserta dengan rinciannya. Kalau kita nggak baca rincian, tidak baca penjelasan, hanya sekedar menjalankan atau membaca matan-matan tadi, itu yang kita sebut itu matannya. Makanya kalau belajar matan Nawaqidul Islam 1 jam selesai. Ya, belajar matan Nawaqidul Islam nggak perlu beberapa pertemuan, 1 jam bisa selesai. Sekali duduk selesai kitab Nawaqidul Islam. Karena cuma bahas 10 poin. Ya, kita baca tadi, sudah selesai. Sudah selesai Nawaqidul Islam hari ini. Tapi tanpa ada penjelasan. Ya, yang pertama syirik kepada Allah. Apa itu syirik? Pembagian syirik. Syirik dari i'tiqad, syirik dari perbuatan, syirik dari lisan. Contoh-contohnya bagaimana? Gambaran-gambarannya bagaimana? Kemudian yang kedua juga ada rinciannya, juga ada penjelasannya. Ya, sehingga kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan dan syarahnya pun sudah singkat. Ya, syarahnya juga singkat. Hanya saja ada tambahan-tambahan faedah yang ana nukilkan di sini dari kitab-kitab yang lain dan para ulama lainnya untuk memberikan ya penjelasan yang lebih detail. Karena pembahasan Nawaqidul Islam ini penting. Karena banyak orang yang belajar Nawaqidul Islam, selesai tamat kitab Nawaqidul Islam, liar mulutnya. Telunjuknya liar. Mulutnya liar. Di dalam menyebut nama seseorang, menunjuk seseorang, dia kafir, dia begini, dia begini. Jadi perlu rinciannya, ya, hal-hal yang seperti ini. Baik. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.